Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Hartanti Aimang sebagai moderator di kelompok 6. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu evaluasi pendidikan orang dewasa. Dan anggota yang akan membacakan materi yang pertama Wulan, kedua Siska, ketiga Rahayu, keempat Siti, kelima Eti, keenam saya sendiri Trisna Hartanti Aimang. Pengertian evaluasi. Evaluasi pendidikan orang dewasa adalah proses menentukan kekuatan atau nilai pekerjaan pendidik atau pembimbing pendidikan orang dewasa. Evaluasi adalah suatu cara mengukur hasil kegiatan pendidikan. Berdasarkan tingkat formalitasnya, evaluasi dapat dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama ada evaluasi informal. Evaluasi informal adalah penilaian tentang masalah yang sederhana tanpa menggunakan banyak pertimbangan atau prinsip-prinsip evaluasi. Yang kedua ada evaluasi semi-formal. Dan yang ketiga ada evaluasi formal atau penelitian ilmiah yang biasanya menggunakan prosedur riset yang canggih. Sedangkan evaluasi berdasarkan tujuannya dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, evaluasi normatif. Evaluasi normatif digunakan untuk memperoleh data yang akan digunakan untuk memperbaiki dan membuat seefektif mungkin materi pengajaran. Yang kedua, evaluasi summatif. Evaluasi summatif ini adalah suatu proses evaluasi versi final untuk menentukan efisiensi dan efektivitas suatu acara pengajaran. Manfaat evaluasi. Menurut Suprijamto, secara umum, manfaat evaluasi adalah 1. Menentukan patokan awal, 2. Mengetahui keberhasilan suatu kegiatan, 3. Mengecek secara periodik efektivitas suatu program, 4. Memberikan rasa aman kepada pelaksana tugas, 5. Memberi bukti konkret kepada pihak yang terkait, 6. Meningkatkan sikap profesional kepada pihak penerima evaluasi. Tujuan evaluasi. Menurut Morgan, menyatakan bahwa tujuan utama evaluasi dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan seberapa dekat peserta didik secara individual dan keseluruhan kelas telah mencapai tujuan umum yang telah ditentukan. Yang kedua, untuk mengukur tingkat perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam waktu tertentu. Ketiga, untuk menentukan efektivitas bahan, metode, dan kegiatan pengajaran. Yang keempat, untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi peserta didik, instruktur, dan masyarakat. Biasanya kebiasaan yang hanya menilai pengetahuan sementara yang diperoleh oleh peserta didik adalah sesuatu yang salah. Dalam hal ini, penting juga untuk mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pengertian, minat, penghargaan, praktik, dan kebiasaan yang didapat peserta didik dalam suatu pelajaran. Ini semua tidak harus sekaligus dievaluasi pada waktu yang bersamaan, tetapi bisa dievaluasi pada setiap kursus atau pelajaran yang diberikan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, mempunyai tujuan yang pasti. Evaluasi harus dilakukan hanya untuk mencapai tujuan yang pasti. Evaluasi tidak dilakukan hanya karena merupakan suatu yang harus dikerjakan. Penemuan dari hasil evaluasi harus dapat digunakan untuk memecahkan beberapa masalah pendidikan. Kedua, menggunakan tujuan perilaku yang terjangkau dan pasti. Perencanaan evaluasi apapun harus menggunakan tujuan yang pasti. Dalam merencanakan kursus pendidikan orang dewasa, menunjukkan tujuan performasi atau perilaku agar ia dapat mengetahui kemana ia dan kelas atau akan menuju. Ketiga, bukti tentang perubahan
dalam diri individu. Evaluasi sangat berhubungan dengan mendapatkan bukti tentang tingkat perubahan yang terjadi dalam diri individu. Hal yang penting adalah mengukur seberapa jauh orang bergerak dari tempat ketika program dimulai ke tempat ketika program berakhir. Keempat, menggunakan instrumen yang tepat dan evaluasi. Instrumen untuk mengevaluasi pendidikan akan memberikan data yang jauh lebih dari baik pada sekedar perkiraan. Sejumlah instrumen yang dapat digunakan dalam evaluasi hasil pendidikan orang dewasa adalah tes skala, lembar penilaian, kartu penilaian, studi kasus, catatan, laporan, dan keputusan ahli. Kelima, kerja sama antara peneliti dengan orang yang dinilai kemajuannya. Harus ada saling pengertian dan kerjasama antara orang yang melakukan penilaian dan orang yang dinilai kemajuannya. Ini penting untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat. Sebagai tambahan, peserta didik akan memperoleh kemajuan yang lebih banyak dalam belajar jika ia mengetahui apa tujuannya, apa yang dapat ia lakukan untuk membantu diri sendiri menuju kesuksesan. Keenam, tidak perlu mengevaluasi semua hasil pembelajaran. Tidak perlu atau bahkan tidak dianjurkan untuk mengevaluasi semua hasil pembelajaran khusus dalam pendidikan orang dewasa. Biasanya akan lebih baik untuk mengonsentrasikan pada salah satu atau dua hasil utama yang paling ditekankan sesuai dan tujuannya. Ketujuh, evaluasi harus berkeseimbangan. Evaluasi harus merupakan proses yang berkeseimbangan. Tujuan yang sama tidak perlu dievaluasi pada setiap saat khusus diberikan, tetapi pendidikan atau pembimbing harus secara kontinu mempelajari isi kursus, metode yang digunakan, hasil yang peserta didik peroleh. Ia bahkan harus setiap kali mengevaluasi metode yang ia gunakan, mengevaluasi pekerjaannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, prosedur evaluasi. Banyak pengarang yang menulis tentang prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi tersebut berbeda-beda tergantung penekanan kepentingan para pengarangnya. Sebagai contoh, prosedur evaluasi yang ditulis oleh Ibrahim dan Swedarmato dalam Suprijanto 219 antara lain: yang pertama, menentukan tujuan atau kebutuhan; kedua, menentukan kriteria atau standar; ketiga, melakukan observasi atau pengumpulan kriteria atau standar; 4. Melakukan observasi atau pengumpulan data; kelima, melakukan analisis data; keenam, melakukan perbandingan hasil dengan standar; dan yang ketujuh, membuat penilaian atau pertimbangan. Masih banyak lagi prosedur evaluasi yang ditulis oleh beberapa pengarang, diantaranya oleh Mardikanto tahun 1992, Fruitche 1973, Shepereset and Henderson 1984, Morgan et al. 1976. Tetapi jika diamati dari semua prosedur evaluasi yang dikemukakan oleh para penulis di atas, terdapat unsur yang selalu ada, yakni tujuan, kriteria, instrumen, pengumpulan data, dan analisis data. Namun masih ada satu hal yang belum disebutkan, yaitu unsur kesimpulan yang perlu dinyatakan secara eksplisit, sehingga prosedur evaluasi menjadi 6. Yang pertama, penentuan tujuan atau kebutuhan evaluasi; 2. Penentuan kriteria atau standar evaluasi; 3. Penyusunan instrumen atau kuesioner evaluasi; 4. Melakukan pengumpulan data atau informasi; 5. Melakukan analisis data atau informasi; dan 6. Membuat kesimpulan.
Selanjutnya, ilustrasi evaluasi. Yang pertama, lembar saran akhir pertemuan. Lembar saran akhir pertemuan ini dibagikan pada akhir pertemuan untuk mengevaluasi jalannya pertemuan, kelebihan dan kelemahan, serta mendapatkan saran-saran perbaikan untuk pertemuan yang akan datang. Yang kedua, daftar penilaian. Daftar penilaian ini digunakan oleh pimpinan, diskusi, dan peserta dalam mengevaluasi efektivitas diskusi mereka. Yang ketiga, evaluasi diri. Evaluasi diri adalah kegiatan mengevaluasi atau menilai diri sendiri. Yang keempat, evaluasi harian. Evaluasi harian ini dapat dilakukan oleh peserta pendidikan terhadap kegiatan pendidikan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.